Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Pagi ini kita akan membacakan hadis Nabi berkaitan tentang anjuran Nabi untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Istikharah itu apa sih? Istikharah itu artinya meminta keputusan Allah di antara sekian pilihan. Ya. Karena kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu suka ada pilihan antara A, B, atau C. Nah, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan istikharah? Ini sebetulnya bentuknya bagaimana kita ini hamba mengakui kita sebetulnya nggak tahu apa-apa. Apakah pilihan kita ini baik apa enggak, kita juga nggak tahu. Nah, terus yang kedua, kenapa Nabi yang kita istikharah? Supaya kita ngambil keputusan jangan berdasarkan hawa nafsu. Sesuatu kalau landasan hanya berdasarkan mata, ya pasti kita pengen yang menarik-menarik, yang menarik aja, yang bagus, yang cantik, yang menarik. Wah, itu kalau pakai mata. Tapi pertanyaannya yang cantik itu apa baik buat kita? Gitu kan? Sebaliknya, kemudian kita melihat yang tidak cantik, biasa aja. Apa itu buruk? Belum tentu juga. Nah, ketika kita dihadapkan dengan masalah semacam ini, karena orang bingung. Ustaz, ini saya berpilihan dan kawin ini. Ada dua cewek lagi, nawarin itu ditawarin, saya suruh ini dua. Yang pertama Pak Ustaz, cantik, menarik, orang kaya, tapi nggak pakai jilbab, terus anaknya kurang bagus, ibadahnya juga ya kadang. Terus yang kedua Ustaz, saya ketemu lagi nih ada perempuan sederhana, ya jarang dandan, nggak cantik-cantik amat, tapi solehah, baik akhlaknya, baik agamanya. Nah, karena kan begitu. Satu sisi kita pengen istri yang baik tapi kurang cantik. Satu sisi kita pengen yang cantik tapi kurang baik. Bingung nggak beda? Bingung. Nah, kalau Bang Pari, dua-duanya. Nah, kalau kita nggak sanggup mengambil dua-duanya ya aku aja yang banyak. Ya, satu aja. Gimana caranya tuh? Nah, orang beriman ini diajarkan oleh Nabi, ayo pasrahin ke Allah, minta tolong kepada Allah supaya Allah masih betul. Istikharah itu artinya meminta petunjuk di antara pilihan atau beberapa pilihan. Ya, istikharah artinya meminta apa ya, pilihannya justru. Ya Allah, yang mana sih? Karena kita bingung. Ya, kita bingung mana yang kita ngerti. Apakah sesuatu yang baik, yang kelihatannya cantik ini besok baik-baik buat kita? Nah, gitu kan? Namun sudah balik, jangan sampai kita salah pilih. Ya. Maka Nabi mengajarkan, idza hamma ahadukum bil amri, apabila engkau hamma ahadukum bil amri, ingin ya, ada sesuatu yang terkait bil amri dengan satu perkara, artinya bingung dengan satu perkara atau memilih satu perkara, fal yarka rakaatain, maka hendaklah dia melaksanakan sholat dua rakaat min ghairil fardhah, ya yang dimaksudnya yang ghair fardhah ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib sholat subuh dong, ini sholat sunnah. Nah, selesai kita melaksanakan sholat sunnah istikharah, niatnya gimana? Allah usulli sunnah istikharah, rakaat ini lillahi, itu aja. Ataupun dalam hati boleh, ya Allah saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah, Allahu Akbar. Normal. Ya, kita baca Al-Fatihah,
surat semampunya. Yang kalau mau mantep ya baca surat Yasin. Ya, kalau mau mantep. Yang keduanya surat Ar-Rahman. Iya kan? Kalau kita pengen jawaban terbaik ya sholatnya terbaik juga. Ini pengen jawaban terbaik ya kudu lagi. Bukan nggak boleh ya silahkan aja. Tapi jangan pelit buat Allah kok pelitnya. Nah kata Rasulullah, setelah kita melaksanakan sholat istigharah, summa yaqul, maka hendaklah membaca. Nah, ini ya situ ya. Biar kita terjemahkan. Biar kita ketika istigharah ngerti gitu baca. Paham yang kita omongin itu ngerti. Doa itu akan ada perasaan khusyuk kalau kita ngerti apa yang kita omongin. Mintanya pun dengan hati, dengan perasaan. Ya. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika. Ya Allah, ini sesungguhnya aku astaghfiruka, meminta pilihan kepadamu. Artinya minta dikasih pilihan sama Allah. Astaghfiruka, meminta pilihan. Allah pilihin dong buat saya. Bi'ilmika, dengan ilmu, dengan pengetahuanmu. Ya, karena Allah Maha tahu. Betul kan? Ya, saya bilang kita ini kan terbatas. Gak usah ngomong tahun depan. Mata kita ini terbatas. Coba. Ini apa namanya tembok? Bisa lihat tembok kan? Sekarang saya mau tanya, antum tahu nggak yang dibalik tembok? Jadi gitu kan? Ya nggak bisa jauh-jauh seberang lautan, paling berapa meter? Ini dibalik tembok kita nggak tahu dalamnya. Apakah kursi, apakah meja, apakah ruangan, apakah gudang? Nah, itulah manusia terbatas pandangannya. Maka kita mohon Allah, ya Allah astaghfiruka, aku meminta pilihanmu kepadamu biilmika, dengan ilmu dan pengetahuan. Wastaqdiruka biqudratika, dan aku mohon ketetapanmu biqudratika, dengan kudrah. Jadi ya Allah tentukan apa ketetapanmu itu mantepin. Ya kan? Ya. Wa astaghfiruka biqudratika, kudrah ini artinya bisa ketetapan, bisa juga kekuasaan. Dukut astaghfiru ya Allah, kuatkan aku dengan ketetapan, atau takdirkan aku ya dengan satu ketentuan, dengan ketentuan. Kalau bahasa lain, ya Allah pasti deh buat ilmu ini. Saya bingung ya Allah, mantepin saya, tetapkan hati saya. Dukut berarti dengan ketetapan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu min fadlikal azim, dari sebagian karuniamu yang agung. Ya, jadi kita mohon kepada Allah min fadlika, dari sebagian karunia Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sesungguhnya engkau ya Allah taqdiru wa la aqdir, maha berkuasa. Wala aqdir, sementara aku tidak punya kuasa. Ya, jadi sehebat-hebatnya manusia, dia tidak punya kekuasaan. Betul nggak? Kita nggak punya duit, datang ke teman yang punya duit, minta tolong, bro, bantuin gua dong, gua butuh duit. Kita kan nggak teman kita aja nggak bisa sama, dia juga minta sama Allah, betul nggak? Jadi gitu bahasa. Ya, maknanya apa? Maknanya jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu berharap, ya. Karena kalau manusia ini terlalu berharap kepada manusia lain, dijamin kecewa. Ada orang casingnya kaya raya, makanya bisa bantu kita. Ternyata nggak bisa, jangan kecewa. Oh, dia juga manusia, bisa tolong sama Allah. Paham ya? Makanya kalimatnya, Fa innaka, bukan engkau yang maha kuasa, sementara aku nggak punya kuasa. Manusia nggak punya keutamaan apa. Jangankan nolong orang lain, nolong diri sendiri aja diminta tolong sama Allah. Paham ya kira-kira?
Saya pribadi kalau ada orang minta tolong, saya kembalikan, ayo kita tolong sama Allah. Ya, memang dalam satu masalah kadang-kadang kita mesti ikhtiar cari wasilah, betul nggak? Betul ya? Ada orang sakit datang ke dokter, boleh nggak? Boleh, wasilah, tapi jangan yakin kepada dokter. Jangan mengharap kepada dokter. Jangan mohon-mohon kepada dokter, tolong sembuhin saya. Kata dokter, itu gimana, saya kan bukan Tuhan. Itu yang boleh. Ya karena memang ikhtiar diperintahkan sama Allah. Apa itu? Betul kan? Tapi yang penting keyakinannya. Jangan sampai kita bersandar kepada asbab ikhtiar lagi. So kalau kita yakin kepada ikhtiar, yakin kepada asbab, nanti jatuhnya syirik, mohon kepada benda-benda, mohon kepada manusia syirik. Ya, om benda-benda apapun sama berhajat kepada Allah, kita tolong juga. Ya. Saya sering nanganin kasus-kasus ada orang yang masalah rumah tangga, mau cerai, ini sekarang pun ada di hari ini sidang. Minggu kemarin curhat, waduh, ibu-ibu curhatnya panjang sampai riak kepala. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa kebawa pusing nyeritain masalah rumah tangga dia. Rumit masalah. Ustaz, saya mesti gimana Ustaz? Saya kasih saran. Nelpon deh, itu beres-beres kayak gitu. Ujungnya bu, saya juga manusia, betul nggak? Ya, dia minta katanya tolong nasihatin suaminya, nggak bisa. Emang yang merubah suami itu saya, betul? Itu walaupun sudah diikhtiarin katanya, mau nggak? Kata si istrinya, mau bersama salah suaminya nolak, ya sudah jangan dipaksa. Karena yang merubah manusia bukan kita, siapa? Allah. Jadi suaminya ini betul pengen minta cerai. Masalahnya kompleks lah, bisa diceritain. Artinya bukan masalah yang ditakuti perceraian. Tapi kalau memang toh itu bisa tidak bisa dicegah, ya sudah, qadarullah harus terjadi. Hari ini kita masalah sidang pertama. Nangis katakan itu di luar kekuasaan kita sebagai manusia. Karena semotot-mototnya kita kalau Allah berkenan cerai sebenarnya kita nggak tahu ya, oke. Tadi saya bilang ya kita coba iya ternyata di tempo nggak mempan juga, ya sudah, karena sudah diturunkan 2 ustaz 1 ustadzah mempan ya contoh apa Ustaz Abu Somad yang turun juga nggak ada jaminan, betul kan? Ini Ustaz Abu Somad dulu juga cerai ya, artinya manusia tetap manusia ya, sekiai-kiainya seaceng-acengannya manusia juga ada masalah dan mereka pun tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya sebagai wasilah doa. Hakikatnya menyelesaikan masalah siapa? Allah. Baiklah kata guru, karena sesungguhnya engkau lah yang maha berkuasa, wal akhir aku tidak punya kuasa. Kita ngaku diri kita lemah. Wa ta'lamul alamu, dan engkau maha tahu sementara aku tidak tahu. Nah itulah ya inti daripada istikharah, karena kita merasa kita ini bodoh, wawasan kita dangkal, wawasan kita sedikit, kita nggak tahu, jangankan ke depan, hari esok aja kita nggak tahu seperti apa nasibnya, nggak tahu. Sementara yang maha tahu siapa? Allah. Wa a'lamul ghuyub, dan engkaulah ya Allah Allamul ghuyub, yang maha tahu perkara yang gaib. Besok itu kan perkara gaib, ya kan? Gak usah ngomong besok, sedetik depan kita pun nggak tahu yang terjadi. Antum hari ini sedang ini duduk di pengajian, entar turun tangga apa yang terjadi hari ini? Apakah sendal kita hilang? Apakah nggak kebagian gorengan? Kita nggak tahu. Masya Allah. Tiba-tiba kita kebagian cabenya doang, betul nggak? Kita nggak tahu. Iya. Sehari-hari teman kita keluar beli gorengannya, tahu-tahu bawa cabai, sih gorengannya ketinggalan, bisa jadi. Begitulah kira-kira. Nah saya sering ngalamin begitu juga Pak, sering banget gitu ya. Ternyata sesuatu yang kita duga awal tidak sesuai dengan keinginan begitu ya. Kita nggak tahu. Nah engkau yang maha tahu
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, seandainya engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwa sesungguhnya perkara ini, tuh ada titik-titik. Anna hadzal amra, sesungguhnya di dalam perkara ini hati ngomong dalam hati aja. Ya Allah, seandainya kau maha tahu dalam perkara masalah saya, seperti masalahnya gue bingung ya Allah mau kawin sama yang mana. Contoh, Allah saya bingung ya Allah saya mau bisnis apa. Gitu, boleh curhatin masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah jodoh, sebutin di situ. Nah, setelah nyebutin dalam hati, khairun li fi dini, seandainya dalam urusan ini ada kebaikan untukku, fi dini, dalam urusan agamaku. Dan ketinggalan fi dini, fi dini wa ma'ashi, fi dini wa ma'ashi, dalam urusan agamaku dan urusan kehidupanku. Wa akibati amri, dan dampak dari segala urusan belakangan nanti kita nggak tahu kan. Faqruhuli, maka tetapkanlah untukku. Itu kira-kira gitu. Ya Allah, seandainya urusan ini seperti ada kebaikan ya Allah di antara duanya, di antara sekian ada kebaikan ya buat saya, buat agama saya, kehidupan saya, dan dampak di kemudian hari. Kemudian ya Allah, fakturli, maka tetapkan ya Allah, mantepin. Ya karena begini biasanya Pak. Biasanya orang itu ketika akan dua pilihan, biasanya ada aja satu yang condong biasanya. Cuman ketika mematikan, dia condong ke aneh. Cuman ketika mau memutuskan pilihan, ada masih ragu-ragu, bayangkan buat saya gitu, karena ada pilihan B, betul nggak? Ada dua nih calon, kebetulan mau kawin dapat dua calon. Yang satu dia demen sama A, mungkin terkesan karena solehannya atau cantiknya kita nggak tahu. Tapi ternyata ada pilihan B, katakan, oh ini juga cakep, ini juga baik, bingung kan kita sih. Rek nyokot A, iya cakep, itu kan bingung kan itu. Jadi yang jelas setiap orang pasti punya kecondongan. Nah, cuman ketika mengambil keputusan dikunci kata A, masih ragu-ragu itu. Nah, di sini ketika istilah orang begitu, ya Allah, kalau memang ini A buat baik buat saya, abang tetapin buat saya gitu. Jangan dibikin goyang. Kalau kita ngambil keputusan A masih dari kamar B, wah nggak bisa nikah gitu. Betul nggak? Sebab kalau orang menikah dengan keraguan-keraguan, nanti timbulnya penyesalan. Ya orang nikah itu kan Pak, dinamika, artinya berbagai macam preferensi pasti dialami. Kita melihat si A ini baik buat kita, sempurna Bang, udah nikah, baru terbuka kekurangannya, baru terbuka sesuatu yang kita nggak suka, sifatnya, akhlaknya, kebiasaannya. Nah, kalau orang yang masih setengah, dia bilang, gue nyesel kamu belum, kenapa gue bilang sama dia aja ya? Nah, ini nggak boleh. Ya, berarti hatinya belum mantap, masih digoyang. Timbulnya sekarang kasus-kasus perselingkuhan, bahkan lagi viral kemarin itu ya. Ada pengantin kabur di Bogor. Siapa namanya tuh? Si Anggi ya. Iya, ya kan? Siapa namanya cowoknya? Wah, apa ini saudaranya? Ya, ini betul Pak. Ini fenomena di mana orang berani untuk menikah tapi hati masih condong sama itu jadi. Ya begitu terjadinya. Baru nikah udah kabur, karena hatinya masih condong ke sana. Kenapa kalau enggak bilang aja dari awal enggak gitu? Ini kan namanya mempermainkan orang lain. Sifatnya kan sakit hati, contoh. Bukan kami aja yang sakit hati, malu keluarga besar betul nggak? Jadi sorotan publik kayak gitu lah. Ambil keputusan
nanya dulu sama Allah. Ya, kata kata kita, ya Allah, saja ini baik buat saya, agama saya, kehidupan saya, kehidupan akhlak nanti hari saya, maka tetapkan untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah ya Allah. Mudahi, kalau ini jodoh saya Allah, mudahi jalan. Ya, mudahi jalan. Karena kalau memang Allah udah kehendak Allah, Pak, ya enteng-enteng aja jalan tuh. Logika kita susah, tapi kalau Allah udah ridho, gampang udah. Betul lah. Ada aja jalan. Makanya kita minta sama ya Allah, kalau ini baik buat saya, tolong mudahin. Karena pilihan Allah bukan pilihan kita. Allah yang pilih. Betul. Orang tua biasanya kan suka memberikan terbaik buat anaknya. Kata orang tua begitu. Ada anak kecil minta jajan. Mama, Pak, aku minta jajan dong. Minta duit buat apaan? Beli petasan. Jangan, bahaya. Kata orang tuanya tuh. Betul nggak? Betul. Itu kalau orang tuanya nggak ngasih keputusan, nggak setuju, nggak ridho, guling-gulingan nggak mau diberi itu. Betul nggak? Betul. Dipersulit. Mau nangis gaya apa nggak bisa. Tapi kalau orang tua bilang, kamu jangan beli petasan, udah lihat manfaat aja. Kamu beli tas baru aja ya, padahal tas sama petasan haram mana? Tas. Kamu beli seragam aja ya, kamu beli raket aja ya, mendingan kamu olahraga. Tapi mahal. Papa beliin, tenang aja. Dia kalau kamu sekarang, kira-kira begitu. Allah kalau udah ngasih putusan terbaik, orang aja udah mau pilihan Allah. Ngapain musik? Kira-kira. Nah, jadi apa yang kita lakukan, minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini baik udah ya. Kemudian summa barik li, dan berikanlah keberkahan di dalam keputusanku ini. Ya Allah, seandainya melihat kebaikan dengan jodoh saya ini, mudahin dan berikan keberkahan. Gitu ya. Nah, ini doa hafalin. Ini bukan masalah jodoh doang. Ustaz, Ustaz, bukan masalah itu. Ya, karena kadang-kadang kita juga pernah mengalami satu kondisi harus memilih. Pilihan. Contoh, kita kerja di sini, tiba-tiba ada teman nawar kerja baru. Ya, maaf, mungkin dari dengar suaranya sih, pengen gede bro, berapa 10 juta. Kerja di mana? Di luar negeri contohnya. Ada yang 15 juta di mana? Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana. Jangan pakai nafsu sholat istihoroh. Memang bisa nebak itu orang ngomong benar. Banyak Pak teman-teman kita yang ingin kerjaan sampai sana. Betul nggak? Banyak. Makanya awas hati-hati. Jangan kita mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu. Betul nggak? Kepala dingin, pikiran tenang, hati lapang, maju sama Allah. Ya Allah, ya saya ini dua pilihan ya Allah, tetapkan nanti saya panen terbaik buat saya, gitu ya. Baik, itu doanya, silakan hafalin. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlika al-'azim wa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati li faqdiruhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Ya, saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Belum masuk Pak. Ya, masalahnya katanya lagi sakit ya, nggak bisa tidur. 2 hari. Urusan biasa ya, saya belum bisa tidur. Ujiannya, pelajaran buat kita nih, bukan bagi kita ngukurin orang sakit. Ternyata nggak bisa tidur tersiksa. Orang nggak bisa tidur tersiksa, maka bersyukurlah orang yang bisa tidur. Bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, sahabat saya tadi banyak amalan, karena setiap musibah, ujian ini datangnya dari siapa? Allah, ya, dari Allah.
kalau mau masalah, semua juga punya masalah. Ya, saya kira kalau kita urak satu-satu punya masalah semua. Ya, betul. Pokoknya kalau orang ngaji dekat tembok masalahnya banyak. Bukan nyender. Ini berarti orang paling banyak masalah. Kayaknya bengong. Ya kalau di orang-orang kita semua punya masalah. Udah. Jangan kita merasa paling berat masalahnya karena semua orang pasti punya masalah. Ya kan? Ada orang kalau kita masalahnya paling susah, banget hidupnya. Dalam hati lu kagak tahu gue juga punya masalah. Cuman kita menyikapinya gimana? Ya, selalu berbaik sangka sama Allah, ambil hikmahnya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan itu sebetulnya secara Allah supaya kita lebih banyak doa. Ya, ketika masalah datang itu cara Allah bagaimana kita ingat Allah. Hanya kan orang kalau punya masalah apa tuh? Yang tantangan doa. Ya Allah, coba kalau kita nggak punya masalah, jarang doa kita. Assalamualaikum. Bro, itu kan doa. Gua mau punya masalah. Wah, itu kan sombong. Tapi kalau punya masalah kan, wis, sholat duha, 12 rakaat, zikir, tasbih sampai putus. Itu kalau ada orang doanya lama, berarti banyak masalah. Nggak apa-apa, daripada ini datang ke dukun. Ya, masalah saya dapat dua berita pagi ini. Ada berita dua tempat tapi kasusnya sama. Orang utang pinjol, pinjaman online, dikejar-kejar nggak bisa bayar, akhirnya sampai bunuh diri. Ibu tahu perempuan masih muda udah terlibat pinjol, stres dia, karyawan Indomaret sampai bunuh diri. Itu namanya masalah diri sendiri. Kalau yang di Mojokerto sama pinjol juga suami istri, suami gantung diri, istrinya minum racun. Nah, inilah orang yang punya masalah lupa dengan Allah. Maka sebaik-baik masa kan saya bilang tadi, saya yakin ketika dia berurusan pinjol pasti kan bingung. Tiba-tiba ada orang nawarin, nanti mau minjem pertama ada pinjol, pasti kan istilah orang dulu. Kira-kira pinjol bagus buat saya kan begitu ya. Ini kan orang ambil keputusan yang terburu-buru, bagaimana harus begitu jadi. Di sini jangan susah. Ya kita jangan begitu ya. Artinya ambil keputusan apa kata Allah. Ambil keputusan berdasarkan ilham daripada Allah. Nanti Allah kasih yang terbaik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.